Israel kobarkan perang lagi, bombardir habis wilayah negara Arab ini. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Houthi di Yaman, termasuk sejumlah pelabuhan strategis. Serangan ini diklaim sebagai respons atas rangkaian serangan drone dan rudal yang terus dilancarkan oleh kelompok bersenjata tersebut terhadap Israel sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Dalam pernyataan resmi pada Senin, 7 Juli 2025, militer Israel menyatakan bahwa jet-jet tempurnya telah menghancurkan infrastruktur teror milik rezim teroris Houthi, dengan sasaran utama meliputi pelabuhan Hodeida, Ras Isa, dan Salif. Israel menyebut serangan ini sebagai tanggapan atas serangan berulang dari rezim teroris Houthi terhadap negara Israel. Di antara target yang dihantam adalah pelabuhan-pelabuhan yang digunakan oleh Houthi untuk melancarkan ancaman terhadap kapal-kapal Israel dan infrastruktur regional. Demikian bunyi pernyataan dari pasukan pertahanan Israel, IDF, sebagaimana dilansir AFP. Tak lama sebelumnya, media milik Houthi, Al-Masirah TV, melaporkan bahwa musuh Israel telah menyerang pelabuhan Hodeida dan sasaran lain seperti pelabuhan Ras Isa, Salif, dan pembangkit listrik Ras Al-Khatib. Serangan-serangan itu dilaporkan terjadi sekitar 30 menit setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan melalui media sosial bahwa serangan akan segera dilakukan. Salah satu target serangan Israel, menurut IDF, adalah kapal kargo Galaxy Leader yang ditangkap oleh kelompok Houthi pada November 2023. Kapal tersebut diduga telah dimodifikasi dengan sistem radar untuk melacak lalu lintas maritim di Laut Merah. Sejak disita, kapal itu menjadi simbol dari kampanye Houthi melawan kepentingan Israel di jalur pelayaran internasional. Israel sebelumnya telah melancarkan beberapa serangan terhadap infrastruktur milik Houthi di Yaman, termasuk bandara di ibu kota Sanaa dan pelabuhan-pelabuhan di kawasan Laut Merah. Namun serangan terbaru ini menandai eskalasi signifikan mengingat skala dan simultanitas sasarannya. Adapun kelompok Houthi yang didukung oleh Iran telah secara konsisten meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel sejak dimulainya konflik antara Hamas dan Israel di Gaza. Mereka menyatakan bahwa aksi mereka adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Setelah jeda selama 2 bulan karena gencatan senjata di Gaza, serangan Houthi kembali meningkat pada Maret 2024. Selain menargetkan Israel secara langsung, kelompok ini juga membidik kapal-kapal dagang yang mereka anggap terkait dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden. Bahkan sejak Januari 2024, sasaran mereka diperluas mencakup kapal-kapal milik atau terkait Amerika Serikat dan Inggris, setelah kedua negara tersebut melakukan serangan militer untuk mengamankan jalur pelayaran internasional. Menyusul intensitas serangan yang tinggi, pada Mei 2024, Houthi dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata yang mengakhiri gelombang serangan udara Al-Assad terhadap kelompok tersebut. Namun, Houthi menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak akan menghentikan niat mereka untuk terus menyerang kepentingan Israel di kawasan. Serangan mendadak tersebut dimulai pukul 02.35 waktu aman, saat sebagian besar warga Yordania masih terlelap. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 36 jet tempur F-35I Adir dan F-16I Sufa milik Angkatan Udara Israel IAF melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke sejumlah fasilitas strategis Yordania. Target serangan meliputi pangkalan militer Azraq, kompleks radar Al-Jafar, dan beberapa instalasi logistik di wilayah perbatasan Ma'an dan Irbid. Kami terkejut. Ledakan pertama membangunkan saya dari tidur, lalu seluruh kota seperti kiamat. Langit merah menyala dan suara pesawat tempur meraung di atas kepala, kata seorang warga aman kepada media lokal. Serangan itu dikabarkan menggunakan rudal-rudal JDAM serta bom-bom pintar Spice buatan Israel Aerospace Industries yang menghantam sasaran militer dengan tingkat akurasi tinggi. Pemerintah Israel mengklaim bahwa Yordania telah diam-diam membantu menyuplai senjata ke kelompok Hamas dan Jihad Islam di Gaza melalui jalur selatan. Pernyataan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers darurat di Tel Aviv. Kami tak akan membiarkan musuh-musuh kami berlindung di balik perbatasan negara tetangga. Kami punya bukti kuat bahwa Yordania terlibat aktif memfasilitasi logistik dan senjata untuk Hamas. Serangan ini adalah tindakan preemptif demi melindungi keamanan rakyat Israel, ujar Netanyahu. Namun pemerintah Yordania langsung membantah tuduhan tersebut. Raja Abdullah II mengutuk keras serangan itu dan menyebutnya sebagai tindakan barbar tanpa alasan yang sah.
Data sementara dari Palang Merah Yordania menyebutkan sedikitnya 319 orang tewas dan lebih dari 1.100 luka-luka akibat serangan brutal ini. Beberapa markas militer hancur lebur, termasuk pangkalan udara Azraq yang menjadi tulang punggung pertahanan udara Yordania. Sebanyak 7 distrik di wilayah timur dan selatan Yordania mengalami pemadaman listrik total, dan ribuan warga sipil mengungsi ke wilayah perbukitan di barat aman. Rumah sakit setempat dipenuhi korban luka, sementara pemerintah Yordania menyatakan status serangan ini langsung memicu kecaman dari berbagai negara. Mesir, Suriah, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak menyebut Israel sebagai negara agresor yang tak mempedulikan hukum internasional. Iran melalui juru bicaranya, Nasser Kanaani, menyebut bahwa tindakan Israel itu akan memicu gelombang perang baru di Timur Tengah yang lebih luas. Di lain pihak, Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, hanya memberikan pernyataan datar, menyebutkan bahwa mereka memahami langkah Israel menjaga keamanan nasionalnya. Rusia dan China mengecam serangan tersebut dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar beberapa jam usai serangan terjadi. Kedua negara menyerukan investigasi internasional dan mendorong embargo senjata terhadap Israel. Darurat nasional. Di pihak lain, sumber militer Israel menyebut bahwa pemerintahnya telah mempersiapkan operasi darat di perbatasan Yordania-Israel. Puluhan kendaraan tempur Merkava dan infanteri elit Golani Brigade dikerahkan ke wilayah utara Laut Mati. Kami siap menghadapi setiap skenario. Israel tak akan mundur, ujar juru bicara IDF Daniel Hagari. Ketegangan di kawasan perbatasan timur Israel pun meningkat drastis. Sirene peringatan rudal terdengar beberapa kali di wilayah Beit Shean dan Yericho, menandakan potensi balasan Yordania dalam waktu dekat. Ketegangan di Timur Tengah kembali berada di titik paling berbahaya sejak beberapa dekade terakhir. Apakah Yordania akan membalas atau pertempuran darat benar-benar pecah? Satu hal yang pasti, serangan brutal Israel ke Yordania telah membuka lembaran baru konflik berskala besar di kawasan yang tak pernah benar-benar damai.